Bapak Ivan materi kita pada hari ini yang udah bisa hadir dan pada gimana nih kabar? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah, tidak ada masalah. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya izinkan saya di sini untuk melanjutkan sesi yang berikutnya yaitu dari acara webinar kita. Pada hari ini sesi pemaparan materi dari kita. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan sedikit CV singkat dari Bapak Ivan Zairani. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ivan Zairani Lisi, SH, SOS, MHum. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Samarinda. Beliau telah menyelesaikan gelar S1 pertamanya pada program studi ilmu hukum minat studi hukum pidana pada Universitas 17 Agustus Samarinda di tahun 1999 dan disusul oleh gelar S1 kedua beliau pada program studi ilmu pemerintahan di tahun 2000. Beliau juga telah lulus 2 program studi hukum Universitas Gajah Mada di tahun 2008 dan juga lulus 3 ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017. Beliau telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah menjadi ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Warman pada tahun 2019 dengan 2019. Beliau juga adalah Ketua Pusat Studi Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, berkait dengan materi webinar kita pada hari ini yang akan membahas tentang budaya hukum di bulan suci Ramadan, karena tahukah kalian tindak pelanggaran lalu lintas selalu meningkat ketika bulan puasa berlangsung. Nah, biasanya hal ini tidak disadari oleh beberapa dari kita sendiri dan seringkali diremehkan. Salah satu contoh kecilnya adalah masih banyak sekali orang yang pergi sholat rawih atau mungkin sholat id tidak menggunakan helm. Padahal helm adalah salah satu atribut yang wajib dipakai kalau kita bepergian dengan tujuan keselamatan. Dan itu juga diatur di aturan di Indonesia ini. Nah, jadi kepada Pak Ivan nih, selaku salah satu dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, gimana sih perspektif Bapak mengenai budaya hukum yang berkembang di bulan suci Ramadan ini dan apa dapat dibiarkan gitu aja mengingat Indonesia juga adalah negara hukum dan kira-kira jika tetap dibiarkan apakah akan ada pengaruh buruk dari budaya hukum tersebut. Nah, baiklah kepada yang terhormat Bapak Ivan Zani selama 1 jam ke depan, saya akan persilahkan untuk melakukan pemaparan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini berkumpul bersama untuk melakukan silaturahmi dan sedikit diskusi lah terkait dengan tema Ananda sekalian, namanya kajian seputar itu dan regulasi. Suara Bapak kedengaran? Kedengaran, Kedengaran ya. kedengaran Pak. Dengan menyampaikan terkait dengan budaya hukum di bulan suci Ramadan ini, Bapak pertama menyampaikan mudah-mudahan bagi kita semua ini yang hadir Muslim semua ya, karena siapa tahu ada yang partisipan gitu yang hadir. Bapak ucapkan mudah-mudahan puasa kita pada bulan suci Ramadan ini selalu diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga nanti pada ujung akhir kita mendapatkan berkah sebagai makhluk yang mukmin yang sebenarnya. Nah, lihat dengan tema dan insya Allah akan Bapak pada Anda sekalian. Ini terkait dengan budaya hukum, ya. Maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau bicara budaya hukum, pasti akan terkait dengan apakah budaya kita yang saat ini
di Indonesia sudah baik. Apalagi pada saat kita bicara terkait dengan bulan suci Ramadan ini yang dilakukan seringkali orang mengatakan apakah setan belenggu, dijanjikan memang setan yang dibelenggu ini bahwa kita tidak ada godaan, kita tidak ada sebuah hal-hal yang lain yang bisa menghalangi bahwa kita akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan begini, tadi sudah disampaikan moderator. Cutting ya rasanya? Iya, Pak. Nah, Tio. Nah, tentunya ini ada hal yang perlu kita koreksi bersama. Apakah memang ini menjadi budaya kita yang sangat teraplikasi bahwa begitulah bulan puasa, begitulah bulan Ramadan, yang artinya terlihat sekali bahwa adanya kebebasan, yang bahasanya adalah bebas sebebas-bebasnya. Padahal secara konteks kita ini harus menyadari bahwa sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang perlu kita belajar. Belajar untuk apa? Mensucikan diri, belajar untuk menahan hal-hal yang sebenarnya akan menimbulkan. Tentunya ya, ini sebelum konteks bagaimana kita melihat budaya hukumnya, secara harafiah itu kan biasanya orang pasti udah paham lah, kita sudah paham. Puasa ini kan bahasanya adalah bahasa Arabnya saum gitu. Berarti apa? Berarti orang ada pasti mengatakan juga adalah imsak. Nah, secara apa harafiahnya orang melihat itu apa? Menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan. Dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat berpuasa. Kalau itu memang kalau kita melihat apa niatnya memang berpuasa hanya melihat pada konteks menahan dirinya dengan hanya tidak. Nah, tetapi ada hal yang sebenarnya secara prinsip, ya, apalagi tadi dikaitkan dengan bulan Ramadan, apalagi Ananda Tio tadi mengatakan bahwa bagaimana nih budaya hukum kita pada saat Ramadan, misalnya sholat tarawih, misalnya cari yang jauh-jauh, tapi tidak pakai helm. Nah, celakanya ada juga, sudah jauh-jauh, sholatnya itu juga hanya berapa rakaat, yang penting kumpul bareng-bareng gitu. Nah, itu kan yang terjadi ya. Sampai nanti buka puasa bareng-bareng, ya biasanya nih budaya itu pasti terjadi. Tapi ada substansi yang dilupakan. Apa? Kadang-kadang lupa sholatnya. Ingat buka puasanya saja, ketika terbatas pada fasilitas misalnya musola atau masjid, ya lupa. Dan itu seringkali terlihat sekali banyak kita mengejar yang sifatnya rutinitas, tapi tidak mengejar substansinya. Gitu. Nah, sampai nanti ketika sholat id misalnya, banyak terlihat sekali tidak pakai helm. Apakah ini sangat menunjang semangat itu dengan budaya hukum di Indonesia? Bahkan orang akan mengecap bahwa, loh berarti Ramadannya seperti apa? Ya, itu yang seringkali. Sampai orang mengatakan apakah ini budaya yang sudah mengakar, yang mungkin tidak bisa dilihat lagi akar persoalannya apa. Ya, nah, padahal kan kalau kita melihat pada konteks filosofi undang-undang, kita ini kan negaranya hukum gitu. Kan pasti mengingat dan menstimulasikan bahwa ukurannya apa nilai-nilai kita. Adat istiadat budaya yang tinggi. Tapi pada saat Ramadan ini akan berbeda. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Ketika tadi disampaikan ada hal yang perlu kita cermati. Secara otomatis ini sama aja orang secara adigium ya. Adigiumnya begini.
banyak kasus di Indonesia itu kasusnya korupsi. Enggak, itu kan budaya. Biasa. Itu memang Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah secara substansinya, kita ini warga negara Indonesia, apakah kemudian ditarik secara logika, berarti Indonesia ini adalah negara korupsi? Pertanyaannya yang sangat mendasar, apakah Ananda sekalian setuju? Tentu tidak kan? Berarti apa? Sama saja kita kalau dikatakan misalnya, apakah ketika bulan suci Ramadan ini yang kita melakukan sebenarnya ya secara substansinya nanti akan Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana teori sistem hukum yang berlaku terkait dengan budaya kita yang pada saat ini terlihat sekali kalau bahasa orang itu terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Padahal secara substansinya bulan Ramadan substansinya bukan itu. Nah ya, ini yang harus dipahami begini. Kita balik dulu ya, kaitannya kalau memahami bagaimana budaya hukum atau bahasa Banjarnya itu legal culture. Nah, ini bahasa Banjarnya itu legal culture gitu. Legal secara budaya hukum ini memang seperti inikah tadi? Apa kalau misalnya tadi korupsi, apakah memang sudah seperti ini akarnya? Yang memang sangat sulit, sangat susah untuk diurai, yang kemudian persoalannya itu terus. Nah, ini kan menjadi satu persoalan. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan begini. Kalau kita mengaitkan dengan teori sistem hukum, pendapatnya Friedman, ya, bagaimana misalnya Friedman mengatakan ada 3 ukuran atau bahasa indikator untuk membentuk sistem hukum itu. Pasti orang mengatakan misalnya bagaimana substansi hukumnya, itu indikator pertama. Yang kedua bagaimana struktur hukumnya. Yang terakhir itu adalah paling penting budaya hukumnya. Nah, kita nanti terakhir akan bicara budaya hukum. Yang dua hal secara substansi hukum dan struktur hukum, Bapak hanya mengaitkan sedikit saja, tetapi akan banyak kita explore nanti adalah budaya hukum. Kaitkan nanti dengan prinsip, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Ya. Apakah benar itu adalah budaya? Nah, secara substansi, ya tadi sistem hukum ya, dari melihat dari substansi hukum, kalau kita bicara substansi hukum, pasti bicara tentang produk dari struktur hukum. Baik itu peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal, atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Nah, perhatikan begini. Ya, kita ini ada undang-undang terkait tentang undang-undang lalu lintas. Perhatikan, kenapa? Karena kita ini kalau kita bicara tentang Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jelas sekali bahwa ketika tidak melengkapi persyaratan-persyaratan yang semestinya, kalau lihat dalam konteks bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, jelas banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ya. Kalau tidak melengkapi kewajiban kita, misalnya bagaimana tidak ada SIM, misalnya, tidak ada STNK, plat motor murah, yang biasanya itu disengaja maupun tidak disengaja, sampai pada saat adalah menggunakan atribut untuk keselamatan. Nah, yang harus diperhatikan kita kalau pada substansi hukumnya, kalau kita melihat dari konteks undang-undang, ya, ketika produk dan hukum itu sudah ada. Sudah ada. Kenapa peraturan ini sebenarnya diciptakan, ya, undang-undang lalu lintas ini supaya pada filosofisnya tidak terjadi sebuah pelanggaran atau kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian, baik itu harta, benda, dan nyawa. Ya. Dan kita di jalan itu merasa nyaman, aman.
itu sebenarnya secara substansi hukumnya, legal substansinya, ya, peraturan itu dibuat untuk apa? Sebenarnya bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Nah, itu secara substansi. Bagaimana kalau bicara struktur hukumnya? Nah, kalau bicara struktur hukum, berarti kan bicara tentang komponen struktural. Kalau kita bicara komponen struktural atau organ yang bergerak dalam suatu mekanisme, bahasa bahasa Banjarnya gitu ya, komponen struktural artinya ada organ-organ yang bergerak dalam mekanisme itu yang tidak mungkin hanya sub 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 bicara hukum, misalnya membuat peraturan, bagaimana bagaimana melaksanakan peraturan itu secara struktural hukum biasanya dilaksanakan itu tidak hanya oleh penegak hukum, tetapi apa? Juga adalah peran partisipasi masyarakat. Untuk apa? Menunjang terhadap bagaimana peraturan itu bisa dilaksanakan. Nah, aturan lalu lintas itu ketika kita, misalnya begini ya, aturan itu dibuat, jangan prinsip dasarnya bahwa ketika ada polisi, ya, itu dianggap bahwa kita harus patuh. Biasanya kita akan merasa takut. Oh, ada polisi. Ini kan merasa kayak apa ya, ketemu setan gitu. Nah, tapi kan sebenarnya begini, yang harus diperhatikan sebenarnya dalam konteks struktural hukum, polisi atau penegak hukum itu adalah sebuah simbol. Apa yang dimaksudnya sebuah simbol? Bahwa itu adalah bagaimana sebuah struktur peraturan-peraturan itu bisa dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya, ya, tidak perlu polisi. Bicara aja misalnya rambu lalu lintas. Tahu bahwa yang mana merah itu harus berhenti, bukan terobos. Bukan kuning itu ada kesempatan masih jalan. Hijau itu adalah harus jalan yang sejalan-jalan. Gitu. Padahal kan harus diperhatikan. Kenapa? Kalau kita melihat secara substansinya simbol tadi, simbol misalnya tadi lalu lintas gitu ya. Sebenarnya kan itu hanya mengatur supaya jangan sampai kalau kita perhatikan misalnya di kita lah jalan di simpang 4 Mall Lembuswana ya. Gitu ya. Bayangkan kalau simbol itu mati. Maksudnya simbol yang mati itu gini. Pas mati lampu lampu suplai listriknya mati gitu. Apa yang terjadi? Pasti terjadi kekacauan. Ya kan? Nah, begitu juga masyarakat ini berpikirnya begini, ketika ada polisi, itu masa takut, pasti ditilang, pasti nego. Padahal sebenarnya begini, kalau kita sadari bahwa itu sebenarnya pengaturan itu untuk diri kita, jangan kita langgar. Itu sebenarnya. Jangan kita merasa takut bahwa ketika jalan itu kita mau ditilang atau ditangkap bahasanya. Ya. Padahal kan sebenarnya harus dipahami secara struktural hukumnya, secara struktural gitu ya, bahwa ini kan suatu mekanisme, satu struktur komponen yang sebenarnya polisi itu untuk apa? Bukan menghukum kita, tapi kita harus patuh pada aturan yang lebih substansi. Itu makanya peraturan atau melaksanakan peraturan itu kalau hanya polisi saja, penegak hukum ya, polisi lalu lintas itu kalau di undang lalu lintas gitu ya, tapi tidak didukung oleh masyarakat terkait nanti dengan budayanya, itu akan jadi masalah. Oke ya. Nah, kita bicara sekarang budaya hukumnya, legal culture. Bagaimana budaya itu? Perhatikan gini.
budaya hukum adalah satu nilai, value, satu pemikiran, serta harapan atau kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau kita bicara budaya hukum, harus dilihat nilai-nilai itu pasti adalah nilai-nilai filosofis yang tinggi. Bagaimana misalnya di jalan itu orang merasa nyaman, aman, tentram, tidak ada sesuatu hal yang nanti mengganggu. Artinya mengganggu apa? Mengganggu diri kita, mengganggu orang lain. Nah, harapan apa yang di situ yang dilihat? Bahwa kita itu berjalan, tadi aman, jalan aman, pulang ke rumah aman, dan harapannya jelas bahwa disitulah ada kehidupan masyarakat yang kemungkinan besar bahwa apabila kita langgar, akan terjadi sebuah kerugian bagi orang lain. Nah, kita akan mengkaji bagaimana budaya hukum ini jalan, apakah kita ini merasa bahwa ini mau-maunya kita. Bulan puasa ini adalah nilai-nilai kebebasan. Kita nggak pakai helm aja lah, nggak apa-apa. Konvoy lah. Bahasanya anak sekarang itu kan, apalagi misalnya istilahnya jalan-jalan sore gitu. Perhatikan, apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan harapan kita? Padahal jelas tidak. Kenapa? Kalau kita bicara secara substansi, ini sekarang kita masuk ke Ramadannya gitu ya. Kalau kita bicara substansinya, perhatikan ya. Kalau itu hanya dipandang puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, tidak meninggalkan hal-hal yang keji, tidak meninggalkan hal-hal yang mudarat, secara otomatis kita itu akan merasa apa? Puasa malam, kemudian maghrib, kita balas dendam. Kenapa balas dendam? Yang jelas terlihat sekali bahwa makna puasa yang ditinggalkan itu kita tidak akan dapat. Kenapa? Kita hanya menahan diri dari segala perbuatan yang sifatnya itu mukhirat. Itu atau bahasa membatalkan ya. Nah, padahal sebenarnya ada makna lain selain puasa itu. Apa itu? Menahan diri dari segala perbuatan yang mukhilat. Ini gangguan agak yang Bapak matikan videonya dulu. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Dengar suaranya? Kedengaran, Pak. Nah, Aman. Bapak matikan dulu ya. Kayaknya gangguannya Bapak kedengaran kayak suara robot gitu. Iya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Oke, Bapak matikan dulu, nanti pada saat Bapak akan hidupkan kembali ya. Nah, masuk. Kalau kita tadi menahan diri dari segala perbuatan, tadi hanya membatalkan terkait hanya makan, minum. Padahal ada hal yang lain yang harus kita pahami. Bagaimana menahan diri dari segala perbuatan yang bahasa kita itu muhlikat atau merusak. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Kalau misalnya kita hanya memandang itu hanya mufhirat, itu segala tuntutan jasmania, itu bahasanya jasmania itu apa? Makan, minum, dan kaitannya yang kalau sudah dewasa, hubungan suami istri. Gitu ya. Nah, menahan diri dari mukhirat ini berarti apa? Menghentikan segala kegiatan yang sifatnya jasmania. Apa batasannya? Dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan. Nah, hal yang harus diperhatikan, kalau ini hanya melihat tadi makan,
minum, kemudian tidak berhubungan badan. Kalau yang suami istri ya, kalau yang tidak ada hubungan suami istri yang sah, jangan gitu. Nah, apa substansinya yang harus dipahami? Yang harus dipahami adalah sebenarnya minum, makan, berhubungan suami istri yang sah tadi, secara hukum kan itu sah, halal bagi kita. Ya, halal kan bagi kita? Tetapi ada batasan yang sudah ditentukan bahwa kapan kita boleh, kapan waktunya kita membatasi diri kita. Ya pada saat yang telah ditentukan, yang nilai makna saum tadi, berbuka pada waktu yang telah ditentukan. Baru setelah itu adalah halal. Nah, makna jasmaniyahnya hanya melihat pada konteks, orang melihatnya itu memang akan berpengaruh pada kesehatan, berpengaruh, kalau itu yang positif ya, berpengaruh pada kesehatan. Kemudian orang melihat bahwa fungsi-fungsi organ kita ini pada saat 11 bulan itu yang semuanya non-stop bekerja. Tapi pada 1 bulan itu diupayakan adalah bahasanya recovery. Kalau bahasa kita nih, kenapa ada waktu malam hari, supaya kita ini sebenarnya adalah diberi kesempatan bagi tubuh kita untuk meng-covery fungsi-fungsi tubuh yang lain. Sehingga apa? Pada pagi harinya kita merasa lebih fit. Bayangkan saat ini kita tidak bisa menahan diri, tidak tahu mana siang, tidak tahu yang mana malam, itu kan akan celaka. Celaka apa? Secara harafiahnya kita sudah menjolimi diri kita. Kenapa bahasanya menjolimi diri kita itu? Karena kita tidak bisa membatasi diri kapan waktunya itu kita bekerja, belajar, kapan waktunya kita harus istirahat. Itu yang biasanya kalau kita melihat ya. Artinya apa? Pada hari-hari atau pada bulan Ramadan ini, ada semua perbuatan itu yang tadi halal, tapi dibatasi untuk tidak dilakukan. Pada waktunya telah ditentukan baru boleh. Nah, kalau tadi ilmu kita bahasanya kalau orang mengatakan itu kalau hanya ilmu menahan diri, makan dan minum, orang belajar puasa pasti lolos. Kenapa? Ada juga yang tidak lolos sebenarnya. Kenapa? Hanya dilihat pada perut dunia. Perut itu ya istilahnya biasa makan, apalah alasan lagi anu mah gitu ya. Padahal kan tidak sebenarnya. Itulah bulan-bulan yang telah ditentukan. Kenapa? Bahwa kita ini sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya kan sudah kita tahu diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu apa? Sebagai adalah petunjuk bagi manusia bagaimana menjelaskan mengenai petunjuk itu membedakan antara yang benar dan batil. Nah, sebenarnya kalau kita pahami seperti itu harus jelas. Nah, kalau itu hanya sekedar makan, ya sudah. Berarti apa? Nanti pada hal-hal yang misalnya puasanya itu masih tidak dikejar secara substansinya, tapi ujung-ujung akhirnya itu tadi sholat iya, sholat tarawih gitu ya. Padahal kan sebenarnya sunnah bisa saja di masjid, bisa saja sebenarnya kita lakukan itu di rumah. Tapi kan yang celakanya begini, yang wajib tidak dilaksanakan, yang sunnah itu dikejar. Tapi celakanya apa? Tapi ini bahasanya kayak hura-hura gitu. Sama lah misalnya kita kalau hari raya sholat itu kan setahun sekali, nggak ada namanya bisa setiap bulan. Kalau hari raya Idul Fitri ya, Idul Adha kan 2 gitu ya. Nah, setahun sekali aja baru sholat, itu kan celaka namanya. Padahal secara substansinya itu salah satu bagian dari sholat sunnah.
wajib jangan ditinggalkan, sunnah tetap harus dikejar gitu. Nah, kalau kita melihat tadi ya, bagaimana tadi budaya misalnya jalan-jalan, sholatnya jauh-jauh. Kalau secara substansinya, kalau mengejar beritikaf di masjid keliling, alhamdulillah bagus. Tapi kalau itu hura-hura, itu sebenarnya tidak ada mencerminkan nilai-nilai dari makna Ramadan yang ingin kita kejar. Nah, berarti apa? Orang yang banyak tidak memahaminya. Ya, bagaimana mengejar substansinya, Ramadan itu maknanya yang harus kita kejar. Sehingga nanti 1 bulan ini kita berpuasa, bukan hanya nanti dapatnya hanya menahan haus dan lapar, tetapi ada makna yang harus kita pahami bahwa kita mengejar Ramadan itu untuk belajar bagaimana kita menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya tadi halal, ya, harus kita batasi. Apalagi nanti makna yang harus kita lihat adalah apalagi haram. Itu sebenarnya makna yang harus kita lihat. Yang jelas-jelas halal saja harus dibatasi, apalagi yang sebenarnya itu haram. Itu sebenarnya makna yang harus kita lihat pada makna mukhlikat. Apa itu? Makna mukhlikat itu adalah segala tuntutan nafsu, syahwat yang menjurus pada perbuatan dosa. Bahasa kita adalah mungkar, maksiat, apa misalnya berdusta, menista, memfitnah, menghasut, menggunjing, mengadu domba, menipu, perbuatan keji, dan sebagainya lah. Bahasanya perbuatan tadi diharamkan bagi manusia yang mukmin. Maka kan kita ini kan mau ngejar namanya yang mukmin. Nah, inilah yang sebenarnya menahan diri dari perbuatan yang mukhlikat, itulah yang maksudnya dengan ibadah puasa dalam syariat Islam. Ya, itu sebenarnya makna puasa yang harus kita pahami, ya. Nah, kita kembali ke persoalan-persoalan yang tadi terjadi. Bagaimana budaya tadi? Bapak katakan, ya, itu adalah sesuatu orang yang merasa bahwa itu adalah budaya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat pada budaya hukum, itu bukan sebuah budaya, tapi adalah pesta pora, hura-hura yang secara substansinya tidak memahami bahwa sebenarnya itu bukan nilai-nilai ibadah pada bulan Ramadan. Jadi kita balik kepada budaya hukum tadi. Kalau kembali pada nilai, pada kita kan nilainya kan beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan ini. Kemudian bagaimana kita, pemikiran kita melihat yang Bapak katakan tadi, menahan hawa nafsunya tadi. Sebenarnya apa? Sudah jelas bahwa kita ini diberikan contoh, kemudian belajar, supaya pada 1 bulan ini menjadi bulan yang benar-benar kita harus belajar. Bulan-bulan yang memang menjadi bahasanya introspeksi diri. Bagaimana 11 bulan yang akan kita lewati, itu belajar bagaimana seharusnya menjadi orang-orang yang memang mukmin, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang nilai budayanya itu tinggi. Yang kalau kita pahami, ya, kalau kita menjadi orang-orang yang memang paham bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik, yang mana memang itu batil, sebenarnya sudah diajarkan. Kita cuma hanya harus memahaminya secara substansinya. Jadi bahasanya begini, ya, jangan sampai kenapa sholat itu orang dalam Al-Quran jelas bahwa banyak mengatakan sudah sholat. Tapi banyak juga orang sholat tapi celaka. Kenapa? Itu lalai. Pertama lalai mengejar yang tadi. Karena apa? Dia hanya mengejar
bahasanya bukan substansinya, tapi rutinitasnya yang hanya dipandang bahwa ini sudah selesai, tapi tidak melekat makna sholat yang sebenarnya. Nah, ketika kita pahami, ya, bulan Ramadan ini bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang penuh harapan, sebenarnya itu yang harus kita pahami. Jangan ini menjadi sebuah kebebasan yang ternyata itu tidak mempunyai pengaruh buruk terhadap penilaian orang di bulan Ramadan. Kenapa? Harus dipahami begini. Kenapa Bapak katakan tadi ada struktur hukum, ada peranan masyarakat, warga, masyarakat Muslim harus memberikan sumbangan yang cukup besar bahwa hukum di Indonesia itu harus diberikan contoh. Bukan karena kita takut pada polisi, takut pada bagaimana melanggar hukum, konsekuensi sanksinya, tapi sebenarnya itu akan melekat pada diri kita untuk melindungi diri kita. Ya, makanya pemikiran, harapan, bagaimana satu kehidupan sosial, kita harus belajar bagaimana menahan diri tadi. Nah, itu sebenarnya makna kita bahwa ketika kita ini belajar 1 bulan ini, memang ibadah puasa ini merupakan perjuangan besar. Dengan menahan diri dari segala tuntutan nafsu yang menjurus kepada perbuatan negatif, itulah yang sebenarnya yang harus kita kejar. Nah, kenapa? Banyak lagi sebenarnya makna-makna yang harus diresapi dalam bulan suci ini. Kenapa? Kalau kita memahami, ya, bulan suci ini kan Bapak katakan tadi, kesimpulan dasar kita adalah mengintrospeksi diri, belajar mengenal bagaimana yang baik, yang benar, dan yang batil. Bukan hanya tadi secara harafiahnya melihat itu hanya makan minum saja ya. Tetapi apa? Ada hal yang lebih besar lagi, bahwa kita ini harus menyadari bahwa budaya hukum kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, harus bisa menunjukkan bahwa kita ini pada bulan puasa ini menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil memperbaiki dirinya. Orang yang merasa bahwa kita ini merasa masih belum baik. Harus mengkoreksi diri kita. Makanya kalau bahasanya ya, kenapa doa kita ini tidak terkabulkan? Karena kita biasanya begini, pada saat yang kita butuhkan, baru kita butuh Tuhan, butuh Allah. Padahal apa? Setiap hari napas kita ini adalah kita perlu, karena itu adalah berkahnya. Makanya ketika misalnya berdoa kepada Allah, timbulkanlah rasa takut. Kenapa tidak akan diterima? Tapi juga ada harapan akan dikabulkan. Bagi kita yang orang-orang yang berbuat, bagi orang-orang batil, pendusta dan sebagainya. Nah, sehingga pahami bahwa budaya hukum di Indonesia yang hindari adalah tadi sholat taraweh jauh-jauh, tidak pakai helm, kemudian pesta pora pada saat misalnya buka puasa dan sebagainya. Itu sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam. Nilai yang ada yang harus kita maknai bahwa itu sebenarnya tidak boleh dicontoh. Berarti apa? Selama 1 bulan ini kita nggak dapat apa-apa, hanya dapatnya lapar dan haus saja. Nah, hal yang paling penting, apa kiranya budaya tersebut harus dibiarkan? Sekali lagi Bapak katakan, ya, kalau kita mengatakan tadi budaya, Bapak katakan itu bukan budaya. Cuma kita ini tidak belajar dari substansi maknanya puasa.
yang kalau kita besarkan, artinya kalau yang sesungguhnya lagi yang lebih besar, ini kan puasa kita belajar 1 bulan gitu ya. Nah, ada hal yang perlu kita ingat. Bagaimana sumbangsih kita pada negara? Kan orang mengatakan tadi negara Indonesia dan negara hukum. Perhatikan begini, kita memang negara hukum, tapi mayoritas Indonesia adalah agamanya Muslim. Jadi bahasa orang Islam gitu ya. Tapi harusnya adalah Muslim. Kenapa? Ketika memang kita pahami bahwa kita ini adalah Muslim, menunjukkan budaya-budaya, nilai-nilai yang tinggi. Tidak ada yang namanya, ya. Kalau kita pahami, kalau kita belajar Al-Quran, walaupun ya, mungkin bukan dari belajar yang secara formal gitu, tapi harus dipahami bahwa ini ada satu kebutuhan, kita harus belajar. Kenapa? Belajar itu tidak hanya pada formal, tapi adalah informal. Nah, ingat ketika kita menjadi sumbangsih taat pada aturan hukum, maka Indonesia ini akan menjadi negara-negara yang rahmatan alamin. Negara yang memang bisa menunjukkan bahwa budaya yang sebenar-benarnya Muslim ada di Indonesia. Nah, selama ini kan orang sangat tabu sekali bahasanya Arab dipisahkan dengan Indonesia. Bahkan ada namanya ya Nusantara. Ini repot. Kenapa? Substansinya kan harus dilihat yang harus dipahami gitu ya. Kan Islam ada di Arab. Itu contoh gitu ya. Nah, makanya tadi apa kiranya budaya tersebut dibiarkan, ya harus dimusnahkan. Kenapa caranya? Kita semua yang ada di sini, anak-anak sekalian, pahami tadi, bahwa itu paling tidak, kita harus memberikan sebuah yang edukasi. Alhamdulillah kalau dengan kajian kasasi ini, teman-teman bisa memahaminya nanti secara substansi dan nanti kita akan ya istilahnya dialog lah, atau tanya jawab, sehingga nanti kira-kira apa yang harus real yang kita lakukan. Nah, apakah ada pengaruh buruk jika budaya tersebut dibiarkan? Tadi Bapak katakan ya, itu bukan budaya tadi ya. Tapi kalau itu dibiarkan, sangat mempengaruhi terhadap apa konteksnya. Begini, ketika pengaruh buruk itu dibiarkan, maka akan terus. Dan akhirnya orang mengatakan itu adalah budaya. Padahal sebenarnya adalah itu bukan satu kebiasaan, bukan dari nilai-nilai yang sebenarnya dalam bulan Ramadan, tetapi apa? Kita membiarkan diri kita tidak memaknai substansinya. Sehingga apa? Kalau kita pahami tadi, berarti harus kita mengedukasi kepada orang-orang yang bahasa kita itu sesat gitu ya. Bahasa sesat ini dimaknai tanda kutip yang tidak pasti memaknai puasa tadi. Sehingga apa? Insya Allah kita pengaruh buruk itu akan hilang. Ya, itu tadi harapan yang harus kita lihat. Sehingga nanti kalau kita memahami bagaimana satu kemenangan yang kita dapat pada bulan Ramadan ini 1 bulan, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang sangat mukmin. Kenapa misalnya hanya dikejar puasa itu misalnya ngaji, baca tadarusan. Sebenarnya kan substansinya kita belajar 1 bulan. 11 bulannya tetap harus kita terapkan, tetap kita baca, tetap harus maknai, bagaimana menerapkan nilai-nilainya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lulus. Kalian ini kan misalnya tahapan tadi lulus itu tidak mungkin sampai langsung jadi sarjana hukum. Kan ada tahapan-tahapan, berhasil enggak nih? Semester 1, 2, 3, sampai pada semester 7, berhasil nih. Nah, anggap saja samalah pada bulan puasa begitu, sehingga nanti kelulusan itu menjadi orang-orang yang pertama bukan hanya mengejar SH, tapi kemudian kalau keluar ya dari kampus, sudah langsung mendapatkan, karena ini memang lulus secara qualified. Orang-orang yang dibutuhkan di pasar.
kebutuhan orang ini kita tidak perlu melamar, tapi kita yang dilamar. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimaknai bulan puasa ini Bapak katakan tadi, walaupun memang ini banyak terjadi bukan hanya di Samarinda, tapi di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan secara makna puasa itu kalau Ramadan ini bisa dimaknai yang sesungguh-sungguhnya. Baik, itu dulu yang Bapak sampaikan. Mungkin ada tanya jawab atau diskusi yang kita lakukan, silahkan. Bapak kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Ivan atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan membuka juga ini ya tentang budaya hukum dan gimana klasifikasi ininya tadi. Nah, masuki sesi yang mungkin ditunggu-tunggu ini beberapa audisi peserta yaitu sesi tanya jawab kepada kita pada hari ini. Nah, sesi tanya jawab akan kita buka dengan menerima beberapa pertanyaan tercepat. Caranya adalah dengan cara klik raise hand di partisipan dan cek dipersilakan bertanya. Baik, sesi buka. Bonus untuk yang ngambil pidana, yang bertanya dapat hadiah, gitu. Dapat bonus tambahan nilai. Dan Bapak bisa mempengaruhi teman-teman yang lain kalau misalnya di kelas E yang ngambil. Nah, kalau Anda bertanya bahaya nih. Dia Tio ya. Iya, Pak. Ancaman. Silakan. Siapa tahu ada yang mudah-mudahan kita akan tambahin dengan diskusi lah. Silakan. Ada? Tio, dipancing Tio. Kalau Anda bahaya tuh. Iya, Pak. Ayo, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin terkait dengan materi tadi, soalnya Pak Ivan tadi udah jelasin lumayan banyak dan nggak kaitannya sama budaya hukum aja. Jadi siapa tahu ada pertanyaan, saya akan ditanyakan kapan lagi dapat nilai tambahan nih kayaknya nih dari Pak Ivan nih. Moderatornya aja. Silahkan, mudah-mudahan paham maksudnya tadi ya. Mungkin ada yang ingin bertanya silakan, kalau tidak menggunakan Zoom melalui room chat. Repeat, kan ada ya, masih ada waktu panjang kita. Mudah-mudahan Anda ini kalau enggak ada Bapak yang nanya. Kalau enggak nanya 3 menit ke depan jika tidak ada yang ingin bertanya,
Saya tunggu sebagai akhir diskusi. Dimohon bagi yang ingin bertanya dipersilakan, mempersingkat waktu juga, lebih cepat bertanya, lebih cepat mungkin kalau tidak mau. Tio, saya izin bertanya, Ya, Pak. Assalamualaikum ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Saya Rizky Aprilia Waalaikumsalam dengan warahmatullahi wabarakatuh. 200801611 dari kelas E Fakultas Hukum. Seputar yang tadi Bapak jelaskan tentang insyak, Pak. Di sini saya mau bertanya, kan kita bahasa insyak itu sudah biasa, tahu kalau insyak itu artinya berhenti makan. Dan insyak itu 20 menit sebelum azan subuh. Lalu ada salah satu ustadz, yaitu Ustadz Khalid Basmalah itu mengucapkan bahwa di Islam itu nggak pernah ada insyak gitu, nah Pak. Nggak pernah ada kata insyak itu. Itu dari mana katanya gitu. Jadi maksud saya itu gimana Pak benarnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak jawabnya ini bukan karena Ustadz gitu ya, Bapak bukan juga Ustadz gitu ya. Karena memang ya penafsiran-penafsiran kita terkait dengan bahasanya imsak itu memang hanya dimaknainya begini. Kenapa ada muncul imsak sebelum subuh? Jedanya jelas. It's 17 ada hours. sekitar orang mengatakan 20 menit kah atau 10 menit jeda setelah masuk subuh. Gitu. Nah, begini. Ini Bapak tidak akan menggunakan dalil ya. Karena Bapak bukan guru agama gitu ya. Tetapi yang harus dipahami bahwa tadi Bapak katakan bagaimana tadi ya membatasi ketika bahasanya tadi saum kan bahasa sama dengan imsak tadi. Bahasa Arab tadi saum tapi banyak orang mengartikan itu dengan imsak. Bahasa imsak tadi menahan diri dari sesuatu. Nah, sebenarnya yang Bapak pahami memang tidak ada ukuran waktu antara imsak dari dengan subuh kapan kita bisa mengatakan bahwa menahan diri ketika kita makan dari sesuatu yang nanti membatalkan. Nah, kapan waktunya dilakukan sejak terbit fajar? Kapan waktunya terbenamnya matahari? Nah, silakanlah. Ini kan memang beberapa ustadz sering mengatakan bahwa batasannya antar saum, batasan antara imsak dan subuh itu merupakan batasan bagaimana kita memulai makna untuk bahasanya itu memakan sesuatu. Bahasanya kalau kita dalam Indonesia sahur lah. Nah, padahal kalau kita lihat dalam bahasa sahur itu, kalau bahasa sahurnya apa sih gitu ya? Bahasa sahur kan bahasanya sama aja tadi bahasanya. Saum-saum gitu ya. Kalau orang bahasa dulu orang mengatakan gitu, saum gitu. Nah, kalau kita sekarang sahur, pada sahur itu apa? Makan. Sebenarnya bukan itu. Nah, tapi yang harus dilihat, Bapak pernah baca dari menurut Said Sabik itu bukunya Fikih Sunnah, memang tidak pernah ada batasan kapan waktunya itu. Tetapi kata kuncinya saum itu adalah menahan diri dari segala perbuatan membatalkan. Itu maknanya kalau Bapak lihat. Tapi tidak pernah menjelaskan bahwa kapan waktunya. Kata kuncinya adalah sebelum subuh. Ya, kalau itu mengukur gitu ya, kalau secara logika, berarti kalau subuh lewat itu berarti sudah akan terbit matahari. Bahasa orang itu kan pra terbitnya matahari itu ketika subuh itu dimunculkan. Kenapa matahari akan muncul? Nah, otomatis kalau bahasanya tadi kembali ke sahur,
ketika kita makan pada fajar, apalagi siang hari, ya berarti apa? Sudah melewati batas dari yang harus kita lakukan. Nah, sahur kita tadi, bahasa sahur tadi, ya bahasa sahur tadi kan tidak pernah ditentukan kapan. Apakah misalnya, ya misalnya gini, harus 1 jam sebelum subuh, nggak pernah ada kan? Nah, misalnya kita misalnya Isya saja, kemudian kita meniatkan untuk puasa, kemudian makan. Apakah kemudian kita lupa makan pada subuh nanti, kemudian membatalkan puasa kita? Kan enggak. Ini hanya logika gitu ya. Artinya gini, hanya tarikan fikih sunnah tadi, kalau nanti tadi Bapak pahami, ini Bapak pahami, mudah-mudahan tidak salah dan mudah-mudahan pemahaman Bapak ini tidak keliru. Bapak hanya memahami itu adalah cara kita ketika sebelum terbit fajar tadi, ya, sejak terbit fajar tadi, kemudian kita terbenam matahari, disitulah kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, yang kemudian membuat kita menjadi mudarat. Nah, disitulah yang orang, ya, kalau tadi Ustadz Basalamah itu, atau kemudian kalau kalian mendengar ceramahnya Ustadz yang lain gitu, maka harus perhatikan makna yang harus kita lihat tadi bukan pada waktunya, tapi pada makna menahan dirinya dari sesuatu. Dan harapannya supaya kita pada esok hari bisa menahan diri dari lapar tadi, disunahkan kita untuk bisa makan. Artinya sama saja, itu kuncinya begini. Sama saja memindahkan waktu makan sebenarnya. Kan sama saja gitu ya. Yang harusnya malam itu kita makan, biasanya malam itu kita istirahat, siang makan, sekarang dibalik. Itu yang dilihat. Kan hanya memindah waktu saja. Dan kalau misalnya ada beberapa pendapat mengatakan tadi jam segala macam, ya lahu alam sawab, Bapak, sepengetahuan Bapak, kalau dilihat dari konteks jamnya berapa, itu tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Tapi sepanjang diri kita bahwa kita niatkan, kuncinya kan niat puasanya. Kan ada orang belajar begini, buka puasa sekaligus itu waktunya langsung adalah meniatkan dirinya untuk puasa. Kan tidak ada masalah. Nah itu contoh saja, sehingga nanti ketika terbitnya fajar, kita menahan diri segala sesuatu yang membatalkan. Batas finishnya itu pada saat terbenamnya matahari. Nah makanya ini orang ya, kadang-kadang kalau hanya sekedar tadi menahan lapar dan haus, ada yang sangat ditunggu-tunggu bulan puasa itu. Apa? Beduk maghrib, azan maghrib. Makanya kan akhirnya jadi mainan. Kenapa? Kadang-kadang orang mengatakan di WA segala macam, kalau kalian lihat ya, itu kan jadi dagelan-dagelan. Hal yang sangat menarik, kenapa? Misalnya, Pak, bisa request nggak? Apa? Dengarkan suara azan. Apakah kemudian azan itu kemudian langsung membatalkan puasa kita? Kan enggak. Bisa aja azannya zuhur atau asar, bukan maghrib. Itu contoh. Ya. Maka Bapak hanya mudah-mudahan di luar dari Bapak bukan tadi Bapak bukan Ustadz, kalau mendalilkan segala macam Bapak kurang paham, tapi dalam konteks pemahaman Bapak
memaknai puasa itu dengan menahan diri. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab sedikit lah. Ya. Baik, Bapak apakah kembalikan lagi. ya Pak, jadi gimana Rizky Aprilia? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua Pak dari Regita Dwi Pratiwi. Pertanyaannya, di masa pandemi seperti ini kan kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi yang ingin ditanyakan, menurut Bapak jika kita menunaikan ibadah sholat di masjid lalu kita ini lupa atau tidak menggunakan masker, itu Pak, ini pakai masker itu wajib dan ada aturan dan ada sanksinya, gimana Pak? Itu pertanyaannya. Baik. Nah, kalau mengatakan masker ini menjadi wajib atau tidak, bahasanya memang gini, ya. Melawan musuh ini kan tidak kelihatan. Tapi orang mengatakan begini, ketika melawan pandemi virus ini, pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita nggak tahu nih, edukasi yang terkait dengan hal tersebut, substansinya virus ini seperti apa, apakah sama dengan virusnya flu atau tidak. Kan flu itu sama aja ya. Kalau kita flu kemudian menularkan ya semua kena juga gitu. Nah, apakah kemudian begini, ketika menggunakan masker tadi, kemudian menunaikan ibadah sholat di masjid, apakah kita kemudian lupa atau sengaja tidak menggunakan masker? Itulah. Ya sebenarnya begini, karena tadi menghadapi musuh yang tidak terlihat, kita hanya diajarkan bagaimana menghindari jaga jarak, pakailah masker. Nah sebenarnya tanpa masker pun sebenarnya hanya dengan keyakinan, apakah kemudian itu dianggap dilarang? Ya bahasanya ini satu bentuk budaya baru dalam dunia kesehatan. Kalau kita pahami ya beda ya kasusnya. Kalau hanya sekedar masker itu Bapak anggap suatu pelanggaran kecil lah. Tapi gini, kalau kita tidak memakai, biasanya ada mudaratnya bagi kita kalau seandainya ada orang yang sakit, kita kena. Maknanya begitu saja. Tapi dalam hukum di Indonesia, ya kadang-kadang itu langsung diplesetkan. Yang bahasa Bapaknya begini, ini bahasa Bapak begini. Kita itu terlalu gegabah. Kemudian tanpa masker, kemudian langsung didenda. Ya. Nah, kalau dalam hukum di Indonesia, hukum yang kemudian dalam bentuk peraturan, biasanya ada peraturan perda gitu atau peraturan setiap masing-masing daerah menerapkan tadi, ketika tidak menggunakan masker maka akan denda. Padahal kan sebenarnya nih, kalau kita memahaminya ya, apakah kemudian kalau kita jalan gitu ya, samakan dengan di rumah. Kalau kita tidak masker, apakah kemungkinan besar bahwa virus itu tidak menular? Kan otomatis harus apa? Kalau secara substansinya, masker itu sepanjang 24 jam harus dipakai. Harusnya. Kenapa? Kalau itu menghindari dari penyakit tadi. Nah, kalau misalnya tadi, ya bahasanya tadi pandemi ini agak sudah menurun, boleh kemudian membuka masjid-masjid, musola yang dulu tahun lalu tidak sama kita rasakan yang sekarang. Ya, ketika dilarang mana masjid, musola segala macam dikunci, ya, menghindari segala macam dengan pandemi ini. Kemudian tahun ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Masjid sudah dibuka, musola sudah dibuka, tapi menjaga jarak. Tapi ternyata di dalam masyarakat, ya terjadi. Kenapa tidak pakai masker? Nah, disinilah atau sanksi, ya sanksi yang tadi. Kalau kita tadi kembali ke konteks teorinya, ya
Apakah kemudian dengan masker ini kemudian kita akan selamat secara substansinya atau dari segala virus ini? Sebenarnya kan tergantung dari bagaimana kita menggunakan masker itu dengan tepat. Kalau gunakan masker juga, tapi masker bengkuang, masker muka, kan nggak kena gitu. Masker juga Pak, tapi masker apa? Masker bengkuang. Ini kan banyak juga ya, waktu kalau kita nonton di WA segala macam, kenapa dirajia? Ya salah, kenapa bukan maskernya? Ya ini saya gunakan masker. Masker apa? Masker bengkuang, masker untuk perawatan ternyata, untuk wanita. Nah, ikan di airnya apa? Itu kritikan bahasanya, kritikan bahwa apa sih sebenarnya penggunaan masker itu. Makanya kalau tadi menanyakan ketika kalau lupa atau sengaja tidak menggunakan masker, hukumnya apa? Ya sebenarnya akan tergantung terhadap peraturan di daerah masing-masing. Kalau kita di Samarinda, ya Bapak katakan, belum ada orang menggunakan masker itu kemudian langsung dihukum gitu. Apalagi hukum pidana, nggak ada. Makanya kalau kita belajar melihat dalam konteks kasusnya Habib, ya ini ada satu hal-hal yang berbeda gitu. Padahal secara substansinya dalam undang-undang itu kan hanya pelanggaran. Makanya dalam peraturan itu ketika melanggar dengan membayar denda itu cukup. Tapi kalau dikaitkan nanti dengan pidana itu ada sesuatu hal yang berbeda. Ya, sekali lagi kalau mengatakan apa hukumnya, sepanjang Bapak tahu di Samarinda, ya kalau misalnya ada denda itulah yang akhirnya menghukum kita bahwa harus pakai masker. Ini terkait dengan budaya juga. Kenapa budaya? Berarti selama pemerintah itu mengatakan bahwa belum selesai pandemi ini, maka kita tetap harus menggunakannya. Sebagai apa? Pokoknya bukan untuk kita dihukum, tapi bahwa kita menghindari dari segala hal yang kemungkinan besar kita tidak tahu. Ya, kayak itu kalau Bapak katakan. Ya, selanjutnya ini juga ada Tio. Silakan Tio. Ya, pertanyaan dari Khalid Deda Darwis. Pertanyaannya, orang tuh seringkali mengatasnamakan sebagai dasar pembenaran perbuatan. Nah, misalnya seorang polisi menghentikan pengendara bermotor karena tidak menggunakan helm, tapi menggunakan peci. Saat ditanya alasannya, orang tersebut mengatakan urusan akhirat penting. Karena itu, jika ketimbang menggunakan helm yang dia hanya urusan dunia. Bagaimana menurut Bapak tentang persoalan ini, Pak? Oke. Nah, ini masalah dunia akhiratnya repot memang. Nah, kalau kita melihat dalam tadi Bapak katakan ya, ketika di bulan Ramadan ini, ketika kita pakai peci, itu urusannya adalah urusan akhirat. Ya, ini belum polisi menahan atau tidak nih. Ya, menggunakan helm tidak ada urusannya dengan akhirat. Pahami begini, ya. Kalau kita berkendaraan, secara substansinya bahwa dengan helm itu akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya itu substansinya. Helm itu bukan aksesoris. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan, kalau dalam bulan Ramadan, kalau saya misalnya pakai peci, kemudian saya berkendaraan itu tidak misalnya ngebut, tidak istilahnya menjaga jarak, kemudian hati-hati, kan berarti sama aja, aman kan? Nah, tapi kan sebenarnya bukan itu. Nah, ketika berkendaraan bermotor tadi, ya bahasanya begini, ketika kita misalnya ditahan polisi, kemudian tadi menggunakan dalil-dalil pembenar, itu bahasanya dalil pembenar. Kemudian berdialog kepada polisi atau bahasanya ya bertengkarlah, berdebat dengan polisi. Apakah ini urusannya adalah akhirat? Enggak. Tergantung niatnya. Pakai peci tapi yang harusnya ke masjid tapi ternyata mutar-mutar jalan-jalan. Bangga kalau pakai peci, kemudian keliling-keliling, yang kemudian secara substansinya begini, menunjukkan bahwa
dengan kegagahannya pakai peci itu, siapa yang berani nih? Cobalah lewat keliling-keliling ke kantor polisi, ya pasti ditahan polisi. Cuma kan persoalannya, ya perhatikan begini. Ini terkait dengan kebijakan Kapolri sekarang. Ada 10 prioritas tugas polisi yang menjadi sentral polisi saat ini. Ya, nah ini ada kebijakan yang berbeda. Kalau Bapak lihat dari kebijakan kaitan dengan hukum. Memang misalnya di Polsek kenapa tidak ada lagi penyidikan? Berapa Polsek gitu ya? Nah, sama dengan nanti dengan kebijakan di lantas. Di lantas tuh begini. Sekarang kan sudah mau melihat ada e-tilang. Hati-hati, e-tilang. Dia tidak akan bergeraknya itu adalah kayak nanti polisi langsung menahan. Tapi ketika nanti kamera CCTV menangkap kita terjadi pelanggaran, konsekuensinya jelas. Ketika kita ngurus STNK, ketika kita ngurus SIM, atau nanti pada saat itu nanti dikejutkan kita akan dapat surat tilang, kita tidak akan bisa apa-apa lagi. Kenapa? Kita sudah dianggap ada eksekusi melanggar. Ini sudah tekniknya berbeda. Artinya polisi tidak akan lagi secara fisik kemudian langsung menilang. Ada bagusnya juga. Kenapa? Itu kan nanti mainnya ke oknum-oknum gitu ya. Tapi ketika e-tilang, bentuk fisik e-tilang ini akan berbeda. Nah, sehingga apa? Ketika nanti e-tilang, kita nggak akan bisa apa-apa. Contoh nanti, sanksinya itu akan terlihat begini. Kalau kita tidak bayar denda, SIM kita akan dicabut. Itu lebih sadis. Kenapa? Kalau kita berkendaraan ditilang, kemudian tidak pakai SIM, dendanya akan lebih besar. Nah, jangan sampai nanti ya, terminologinya ketika menggunakan ini adalah urusan akhirat. Itu salah. Kenapa? Bisa saja kita tidak pakai peci kan ke masjid juga gitu. Nah ini contoh saja. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ini sekali lagi Bapak mengatakan jangan sampai begini, ya. Jangan sampai orang mengatakan bulan Ramadan ini adalah kesempatan. Jadi kalau orang mengatakan ada kesempatan itu kita ini bebas maunya sebebas-bebasnya. Jangan, ya. Ketika tadi menggunakan helm itu bahasanya lebih ribet dibandingkan peci, ya jangan juga. Kenapa? Kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat gitu. Makanya apa substansinya? Menjaga keselamatan. Ke masjid nggak ada salahnya pakai helm. Tapi kemudian dilepas pakai peci. Jangan sholat ke masjid lupa lepas helm. Nah, ini yang salahnya kenapa? Repot. Itu contoh gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai dimaknai bahwa polisi menghentikan kendaraan tadi, kemudian kita berargumentasi ini urusan akhirat. Jangan. Kenapa? Ketika pakai helm itu substansinya adalah untuk menjaga diri kita. Oke. Ya, nah ini itu jawaban Bapak. Ada yang lain? Silakan Tio atau Bapak langsung. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Anissa Aprilia. Pak, izin bertanya tentang amalan apa saja yang dapat mengabulkan doa dan apa saja larangan yang bisa menahan doa itu dikabulkan. Terima kasih banyak Pak katanya. Wah. Agak lepas konteks tapi mohon dijawab Pak. Mungkin dia minta saran. Ini penasaran gitu ya. Ini tergantung amalan apa saja yang memang bisa kita lakukan sebenarnya. Semua yang kita lakukan itu ketika bulan Ramadan ini akan langsung berhubungan terkaitan dengan makna-makna nilai ibadah yang dilipatkan. Nilai yang kemudian kalau kita punya harapan besar
ada waktu-waktu yang bisa diijabah doanya. Bahasanya itu gini, ya. Pada waktu-waktu tertentu, ketika amalan-amalan kita baca apa sajalah, ketika kita baca Al-Quran, kemudian berdoa, insya Allah harapan itu kan harus diyakinkan. Namanya juga meminta. Kenapa? Ketika kita meminta dengan harapan yang niatnya itu lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu, kita pasrah, insya Allah kita akan lebih baik doanya dibandingkan dengan orang yang sebenarnya tidak yakin bahwa doa itu dikabulkan. Apapun amalannya, ya, Bapak tidak tahu amalan kalian apa saja, tetapi banyak surah-surah yang bisa kita lakukan, yang kemudian kita resapi, yang kemudian itu sebenarnya hanya satu. Kalau kita yakinkan, banyak yang misalnya doa-doa yang kemudian itu bisa diijabah. Amalan-amalan yang kecil tapi ukurannya besar. Misalnya, jangan lupa, misalnya sholat duha, misalnya. Tapi sholat duha bukan berarti bahwa ini akan membuka rezeki, kemudian pasti sholat langsung dibuka rezekinya. Enggak. Kenapa? Kalau kita hanya berdoa saja, dengan misalnya tadi bahasanya, kalau kita hanya mengharap tapi dengan tidak usaha ya repot juga gitu. Ya. Tetapi tadi amalan apa saja di bulan suci ini itu tergantung bahasanya keyakinan kita lah. Apapun yang hari ini dikerjakan bulan Ramadan akan dihitung sebagai nilai ibadah yang yakinkan. Kalau Bapak hanya meyakinkan begini, ya. Kalau kita berdoa dengan rasa takut bahwa kita nih misalnya gini, berdoa itu dengan keyakinan. Ya. Dengan harapan, kemudian kita dengan sungguh-sungguh, makanya ada tata cara yang diajarkan masing-masing gitu ya. Maka harapannya ketika kita membaca doa itu dengan keyakinan, harapannya insya Allah akan dikabulkan. Makanya satu kunci kenapa misalnya doa yang paling cepat dikabulkan adalah orang-orang yang teraniaya gitu. Kenapa? Dia sudah dijolimi. Nah, ketika dijolimi itu biasanya adalah dekat sekali dengan apa? Harapan. Ketika itu ada harapan, akan ada harapan itu ada dua, ada yang bisa negatif, bisa positif. Harapan kemudian mendustakan, bahasanya mendoakan yang jelek, maka biasanya akan jadi karma orang yang didoakan. Tapi kalau dia doakan yang baik, akan cepat dikabulkan. Nah, makanya ya ini tergantung ya. Sekali lagi kalau misalnya kalau kita kaitkan nanti dengan bagaimana amalan-amalan mengabulkan doa tadi, banyak sebenarnya. Mudah-mudahan dengan keyakinan, harapan, yakin misalnya ya. Tapi begini, satu contoh, kita udah kuat enggak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta? Kalau hanya sekedar sholatnya 5 waktu Senin Kamis, lupa, oh iya, atau nanti lalai bahasanya begini, kalau kita nanti dengan dosen, nah sama dengan mahasiswa lah, gitu ya. Mahasiswanya tidak kenal dengan dosennya. Kemudian tidak tahu, oh interaksinya seperti apa. Kan otomatis begini, karena tidak dekat tadi, misalnya Bapak tahu Tio misalnya, kan pasti tidak mungkin lah Tio ini nilainya E. Gitu. Nah, makanya begitu juga dengan Sang Pencipta. Kita berdoa itu bukan karena kita butuh. Allah pun kalau kita ya tidak berdoa enggak ada masalah. Maka kan sombong kalau kita ini tidak berdoa gitu. Kenapa? Ini umat yang memang sombong. Kenapa? Sudah diberikan gratis, tapi kita
tidak berdoa, ini kan orang-orang yang sombong. Nah, padahal mengabulkan doa tadi, apapun yang diminta, insya Allah akan dipenuhi. Cuma kadang-kadang doa itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Tergantung mana. Ya amal ibadahnya memang. Makanya kuatkan pada saat bulan puasa ini, kuatkan ibadahnya, insya Allah apa yang kita doakan itu harapan kita akan terkabul. Yakinkan itu. Tapi kalau misalnya kalian semester 2 berdoa mudah-mudahan SH, ya nggak akan mungkin cepat terkabulkan. Kenapa? Belum semester 3, belum semester 4, belum 5, sampai 7. Agak lambat lah dulu sedikit. Tapi insya Allah, kenapa? Akan cepat dikabulkan asal semester 2 ini ditempuh dengan nilainya lulus. Itu cara Tuhan, cara Allah memberikan. Tapi doa juga, tapi nggak belajar. Ya ada nilainya sangkut. Ya menunggu setahun kan? Misalnya pidana dapat E. Konsekuensinya bukan 1 semester loh. Nunggunya setahun. Genap ketemu genap. Lama lagi. Tapi mudah-mudahan harapannya adalah doa terkabul paling tidak dilancarkan sehingga nanti tidak terasa bahwa ternyata di ujung-ujungnya kita sudah akan lulus. Nah begitu juga kalau kita berdoa, insya Allah ujung-ujungnya pasti akan terkabul. Cuma kita yakin, jangan merasa apa istilahnya bosan, merasa bahwa capek, merasa sudahlah kita di nah, enggak. Kalau Allah tuh gampang aja menyiksa kita, tarik aja napasnya, selesai sudah. Padahal kan diberikan napas itu gratis. Itu contoh ya. Nah, ini juga pertanyaan agak cukup berat nih. Kalau berkaitan dengan mazhab, Bapak tembak aja gini ya. Apakah nanti mazhabnya kita pakai yang mana? Bapak ini bingung nih. Karena Bapak memang bukan ustadz yang melihat pada konteks mazhab yang ada. Kita di Indonesia pahami ya, kita memang ada yang mazhab Maliki, ya. Ingat, kenapa Hambali misalnya gitu ya. Kalau tergantung bagaimana kalau kita bahwa puasa itu membayar misalnya ya utang kita yang lalu. Apakah kemudian perihal membayar utang puasa tadi yang kemudian silam yang lalu itu bisa kemudian dibayarkan? Memang ada caranya. Kenapa? Kalau kita tidak mampu itu bayar yang namanya fidyah. Tapi kan begini, ya, jangan kejar apapun kemudian fidyah. Syaratnya begini, bayar fidyah itu kan sebenarnya ada ditentukan lah sudah. Kalau memang tidak sanggup bayar fidyah. Tapi kan ada orang yang kemudian itu tidak segampang-gampang harus kemudian bayar fidyah gitu. Ada syarat bagaimana seseorang itu dengan bayar fidyahnya. Apakah kita memang sudah masuk sebagai orang yang bisa bayar fidyah gitu? Kita sehat misalnya, ya, sehat masih gitu ya. Tidak misalnya kayak ibu hamil, ini contoh ibu hamil. Kalau berpuasa akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, caranya adalah bayar fidyah. Tapi kalau misalnya kita ini tidak ada halangan apapun, tidak ada hambat apapun, kemudian dengan bayar fidyah, ya Bapak kira ini salah juga, salah persepsi gitu. Fidyah itu kan bayaran yang kemudian membayar ketidakmampuan kita untuk berpuasa. Itu penetapan gitu ya. Ini Bapak bayar bukan pakai dalil, karena Bapak bukan ustadz, Bapak hanya menggunakan pakai logika berpikir Bapak. Ya, nah, apapun mazhab yang kalau kita yakini, Bapak katakan, ya kalau lewat itu
ya nggak mungkin lagi kita tutup. Tapi satu keyakinan saja, bulan puasa yang ada ini karena sudah ditentukan bulannya. Ya, kapan bayarnya? Boleh aja tahun depan itu, tapi sebelum puasa masuk. Kenapa? Dianggap utang nambah gitu. Itu logika Bapak saja ya. Bukan sebagai seorang ustadz, tapi jangan sampai nanti biasanya tuh kita bayar utang itu lupa. Namanya kalau utang itu pasti lupa. Kenapa? Meyakinkan diri bahwa kita ini nggak ada utang-utangnya sama sekali, atau menganggap bahwa lalai lah. Itulah bahasa kita namanya lalai. Melalaikan sesuatu yang biasanya itu ringan, padahal sebenarnya itu berat. Ya, itu biasanya hanya kelalaian saja yang kemudian kalau kita biarkan kesengajaan. Tapi kemudian apakah kemudian kita bayar? Ya sama aja logikanya begini. Ada pertanyaan juga. Ini bahasanya kita dulu bukan insaf. Ya, dulu lupa pokoknya 5 waktu itu lupa kita kerjakan. Kemudian pada saat ini kita sudah menjadi agak-agak yang baik lah. Istilahnya 5 waktu wajibnya dikejar, sunnahnya tetap dikejar. Nah, berpikir begini, bagaimana dengan dosa saya waktu dulu? Bisakah saya kejar? Kemudian yang tahun-tahun yang lalu, Bapak hanya menjawab dari logika berpikir Bapak gini, apapun yang lalu, dengan niat kita yang sekarang lebih baik, jangan sampai ada utang lagi. Kenapa? Yakinkanlah dosa itu kemudian kita meminta maaf kepada Allah. Ya, yang kemudian jangan dilakukan. Kuncinya kan begitu. Meminta maaf kemudian hanya menggugurkan saja repot. Tapi apa meminta maaf itu kemudian tidak mengulangi lagi itu lebih baik. Nah, Bapak tidak menggunakan mazhab apapun, hanya menggunakan logika hukum yang kemudian Bapak yakini itu sesuatu hal yang penting kita niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena ria, karena sombong, atau sesuatu hal yang menurut kita mau dinilai manusia itu lebih baik. Enggak. Itu akan kembali pada diri kita. Itu Bapak jawab. Ya, baik. Bapak kembalikan ke Tio. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, itu bisa kita anggap sebagai akhir dari sesi pertanyaan jawaban kali ini. Terima kasih atas jawaban dari Pak Ivan. Bagi yang sudah bertanya juga saya ucapkan terima kasih. Saya, Tio Saputra, selaku moderator, mohon izin untuk undur diri dan mengembalikan kepada Saudara Kausar selaku MC kita pada acara webinar kali ini. Kepada Saudara Kausar, saya persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahli Tio. Terima kasih kepada Bapak Ivan selaku pemateri dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti program webinar pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan kafaratul majelis. Dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai MC izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak hanya pesan satu ya, ambil yang baiknya, yang ucapan Bapak. Kalau yang tidak berkenan jangan diambil, jangan dicontoh. Mudah-mudahan bulan puasa kita nilai yang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.